Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Arham Channel. Hari ini kita akan membahas materi kelas 7, yaitu materi tentang semangat menuntut ilmu ya. Tolong diperhatikan baik-baik, nanti silakan kalian ragu sesuatu atau hal-hal yang penting untuk bisa kalian pelajari, karena materi ini juga akan nanti masuk ketika ada ulangan mid semester atau di ulangan tengah semester. Baik, kita mulai materi yang pertama, yaitu semangat menuntut ilmu. Kita akan mempelajari tentang surat Al-Mujadilah ayat 11 dan juga surat Ar-Rahman ayat 33. Di situ ada keterangan bagaimana pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib ya, dari timangan ya, ketika bayi sampai kita di liang lahir atau bahasa halusnya meninggal ya. Berarti kita wajib menuntut ilmu dari ketika kita lahir sampai kita meninggal nanti. Di surat Ar-Rahman ayat 33, silakan disimak. Kalau yang bisa baca silakan bisa membaca bareng-bareng ya bersama Pak Arham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Yang artinya ya, perhatikan artinya. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi ya penjuru langit dan bumi. Jadi di sini Allah itu seakan-akan memberikan tantangan ya bagi manusia dan juga jin ya. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Ditantang kita ya, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia dan jin pun sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk menembus langit ya, kecuali dengan izin Allah ya. Siapa yang diizinkan Allah untuk menembus langit? Ya, perlu kita ketahui peristiwa Isra Mi'raj bahwasanya Nabi Muhammad telah diizinkan Allah untuk menembus langit sampai langit ke-7 ya, dan berlangsung untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manusia biasa itu nggak akan mungkin bisa. Di sini kita ditantang ya, jin dan juga manusia ditantang. Kalau kamu bisa nembus langit, tembuslah ya. Kalau bisa ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya gimana lagi, karena nggak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Kandungan yang pertama dari surat Ar-Rahman tadi itu apa? Yang pertama, pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Bahwasanya dulu ketika zaman-zamannya belum ada teknologi, belum ada HP ya, manusia ya teknologinya masih terbatas, mengetik menggunakan alat ketik manual ya, kita bisa ngeprint. Zaman dahulu nggak ada WhatsApp, ada Facebook, nggak ada YouTube yang merekam pembelajaran seperti sekarang ya. Tunggu SpongeBob, kita bukan manusia gua, kita punya teknologi. Tidak berhasil. Itu jadi teknologi karena perkembangan ilmu pengetahuan, jadi manusia tambah pintar, teknologi tambah maju. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Manusia juga dapat menjelajahi angkasa ya. Jadi kalau nggak ada ilmu pengetahuan ya, kita tidak bisa menemukan teleskop, kita tidak bisa menemukan namanya satelit. Jadi kita nggak tahu ya benda-benda di langit itu sebenarnya apa, itu yang bersinar di langit itu, bintang-bintang itu bentuknya seperti apa, di luar sana ada planet lain apa tidak. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan, nggak akan bisa kita mengetahui alam semesta yang sangat luas ini. Itu ya. Yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan
manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak ya. Jadi misteri-misteri alam ini kan banyak ya. Adanya hewannya kecil, terus hewan-hewan yang ada di dalam laut, terus hewan-hewan yang hidupnya tidak terlihat ya, seperti virus, kuman dan sebagainya. Itu manusia tidak akan mengetahui ya tanpa adanya ilmu pengetahuan. Jadi kalau akalnya terus biasa ya, nanti manusia akan semakin pintar. Bahkan mungkin hal-hal yang selama ini belum ditemukan ya bisa ditemukan dulu. Manusia itu tidak pernah terbayangkan kalau dia bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana ya. Sekarang kita di Indonesia, kita menelpon orang yang ada di Arab atau orang yang di Amerika, kita bisa berkomunikasi, bahkan melihat wajahnya secara video call ya. Zaman dahulu mungkin tidak pernah terpikirkan seperti itu. Itu ya fungsi dan kandungan yang terdapat di surat Ar-Rahman ayat 33. Jadi ilmu pengetahuan itu memang sangat penting. Oke, yang kedua yaitu yang tergantung di surat Al-Mujadilah ya. Simak baik-baik Al-Mujadilah ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Itu ya, artinya wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, wahai orang-orang yang beriman. Beriman berarti kalian yang percaya pada Allah. Apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi isi kandungan surat Al-Mujadalah ini apa? Ya, jika seorang menghadiri majelis ya, yang pertama hendaklah saling memberi kelapangan kepada orang lain. Jadi ketika kamu menghadiri sebuah pertemuan majelis ilmu ya, kamu ngaji, kamu belajar bersama, ketika ada orang datang jangan kamu larang ya, tapi ajak mereka untuk datang, masuk, ayo ikut belajar bersama kami, suruh duduk bareng-bareng ya. Jangan sampai kamu menolak orang untuk belajar ilmu. Yang kedua, Allah berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, terus ilmu-ilmu yang tinggi, akan diangkat derajatnya. Kenapa? Yang pertama, dia pasti akan berperilaku sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, orang-orang itu akan diangkat derajatnya di tengah-tengah masyarakat ya, akan dihormati lebih ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berilmu akan lebih nampak lah ya bagaimana etika dia berbicara, bagaimana ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, kita akan segan, jadi derajatnya akan diangkat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat. Jadi ilmu pengetahuan itu digunakan untuk kepentingan atau kesejahteraan manusia ya. Jadi jangan sampai menyalahgunakan ilmu pengetahuan. Jadi apa ada ilmu pengetahuan yang disalahgunakan? Ada, contohnya HP ya, kamu gunakan untuk membohongi orang, menipu orang ya,
dengan kedok apa itu menang Shopee 70 juta. Orang sering dia sama seperti itu ya, selamat kamu mendapatkan hadiah sekian juta, ternyata dia itu bohong. Nah itu ilmu pengetahuan yang tidak digunakan semestinya. Harusnya digunakan semestinya untuk apa? Untuk subscribe channel Pak Arham misal ya, untuk melihat ilmu-ilmu yang bermanfaat yang ada di YouTube. Jadi kamu ketika punya HP, diberi HP seperti zaman sekarang ya, zaman-zamannya pandemi seperti ini, kamu harusnya memanfaatkan teknologi dengan baik. Jangan sampai HP itu hanya untuk main game saja. Itu ya. Yang keempat ya, setiap perbuatan manusia pasti diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Sekecil apapun ya, itu akan dibalas. Kamu berbohong, nanti di akhirannya akan dibalas ya, akan disiksa, nggak tahu siksanya seperti apa. Dan kamu berbuat baik sekecil apapun ya, contoh kamu mengambil batu atau menyingkirkan batu di jalan, Allah akan membalasnya ketika nanti di yaumul hisab. Orang baik akan masuk surga, orang jahat akan masuk ke dalam neraka. Yaitu keutamaan menuntut ilmu ya. Jadi ada syaratnya ketika kamu menuntut ilmu, agar ilmu itu masuk ke dalam otak kamu. Syaratnya apa? Yang pertama, kamu harus ikhlas ya. Orang yang nuntut ilmu tidak ikhlas itu tidak akan pintar. Contohnya ikhlas gimana, Pak? Kok nonton YouTube terus, ini pulsa saya habis, kuota saya habis, itu nggak ikhlas ya. Ikhlasin aja, nanti ilmu itu akan datang sendiri ya. Paling berapa menit para upload, nggak ada 1 jam ya, dengerin sebentar aja, nanti kalian pelajari. Lah itu kalau kamu ikhlas, insya Allah ilmu itu akan datang sendiri, akan kamu bisa cerdas tuh. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah. Jadi ketika kamu selesai sholat atau ketika kamu hendak belajar bersama ya, berdoa dulu ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah Robbi sidni ilma warzuqni fahma. Itu yang penting ya, Robbi sidni ilma warzuqni fahma. Bahwasanya kamu memohon kepada Allah, ya Allah, sidni ilma, tambahkan ilmu, warzuqni fahma, dan rezekikan kepahaman. Jadi tambahnya ilmu, terus kamu bisa paham. Nah, terus kamu akan menjadi orang-orang yang pintar. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh. Jadi ketika kamu belajar menuntut ilmu ya harus sungguh-sungguh ya. Nggak boleh kamu ya setengah niat setengah ndak lah. Intinya sungguh-sungguh ngerjakin tugas dari Pak Arham, memperhatikan video yang di-share dari guru-guru dan lain sebagainya. Sungguh-sungguh kamu manfaatkan ilmunya dengan baik ya. Dicatat, dirangkum, dan dipraktikkan. Terus selanjutnya yang keempat yaitu menghormati guru kamu ya. Jangan sampai kamu WA sembarangan, terus komen-komen sembarangan ya. Hormatilah, karena dengan menghormati itu akan timbul takdim ya. Takdim itu namanya meninggikan atau menghormati orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang lebih tua dari kamu. Ketika muncul sifat takdim seperti itu, maka nanti akan namanya timbul sifat menghormati. Ketika sudah menghormati, kamu nantinya akan didoakan oleh guru kamu ya. Wah, ini anak ini kok sopan sekali, semoga kamu menjadi orang yang sukses. Nah itu nanti akan menjadi pintu pembuka ya, akan menjadi pintu selanjutnya ketika kamu menuntut ilmu. Jadi kepahaman akan mudah ya. Semua pintu-pintu yang membuat kamu seret untuk paham akan dibuka semua. Karena apa? Karena doa-doa orang yang kamu hormati ya, seperti guru kamu, terus orang tua kamu. Jadi insya Allah ilmu itu akan bermanfaat dan masuk ke dalam otak kamu ya. Tambahnya ilmu, terus tambahnya kepahaman. Perilaku apa sih yang ditunjukkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya? Jadi bagaimana cara agar kita lebih pintar, semakin lama semakin pintar? Yang pertama yaitu harus gemar membaca buku ya. Gemar membaca buku, terus gemar mencari tahu, terus tetap berpegangan pada agama Islam ya. Kalau 3 itu sudah terpenuhi ya sudah, insya Allah kamu akan tambah pintar ya. Tiap hari ada buku yang kamu baca, terus tiap hari ada berita-berita penting yang kamu baca, nanti otak kamu akan terasa.
Yang selanjutnya ketika sudah otak terasa, nanti akan ada timbul sifat ingin cari tahu ya. Ini caranya gimana sih? Nah, buka tutorial. Ini kok bisa seperti ini sih? Cari di internet. Ini kok bisa bikin hal-hal yang bagus seperti ini ya? Cari terus sampai kamu asah itu, nanti otaknya akan berkembang, skill kamu juga akan terus berkembang itu. Nah, terus selanjutnya tetap berpegang kepada agama Islam. Jadi ketika sudah cerdas ya jangan sampai tinggalkan agama Islam. Berilmu tanpa beragama itu zong ya, nol, nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu saja ya dapat Pak Ram sampaikan. Pak Ram nggak mau banyak, nanti kamu pusing. Untuk materi selanjutnya nanti Pak Ram sampaikan di minggu yang akan datang. Yang pasti tadi kita sudah belajar tentang surat Al-Mujadilah dan juga surat Ar-Rahman. Silakan kalian rangkum sebaik mungkin ya. Ilmu-ilmu yang didapatkan di SMP 7 tolong dimanfaatkan. Banyak sekali Bapak Ibu guru yang memiliki potensi dan juga kemampuan untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Makanya ketika kalian ada sesuatu yang bingung, Pak ini apa sih maksudnya, Pak ini gimana caranya, silakan ditanyakan kepada guru-guru kalian. Jangan malu ya. Itu saja, nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya atau via Japri di WA-nya Pak Arham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.